hanya kepada Tuhan saja kami memberi penghormatan. Karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, bahkan Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami, sehingga layaklah Engkau dipuji, ditinggikan, dan diagungkan. Terima kasih buat ibadah yang diberkati Tuhan hari ini. Kami boleh menikmati sukacita yang luar biasa, memenuhi setiap hati kami, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara. Salam semuanya. Salam. Luar biasa. GBI apa ini? Casa Gardenia. Luar biasa ya. Kenapa saya katakan saudara adalah orang-orang luar biasa? Karena saya melihat iman saudara itu luar biasa. Bayangkan di tengah-tengah COVID-19, saudara berani ambil satu ruko lagi. Makanya saya katakan iman saudara itu luar biasa. Saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi di tempat ini. Amin. Jangan khawatir kalau saudara memiliki iman yang besar. Firman Tuhan katakan, iman sebesar biji sesami bisa memindahkan gunung. Haleluya. Jadi kalau gunung saja bisa dipindahkan ketika kita punya iman yang besar, apalagi duitnya orang-orang kaya bisa dipindahkan ke tempat ini untuk bayar ruko. Haleluya, haleluya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak ya buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kesekian kalinya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Langsung saja kita melihat firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya percaya ayat ini tidak asing lagi buat kita. Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Kalau semua sudah ketemu ayat ini, kita baca bersama-sama 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pagi hari ini saya akan memberi tema khotbah saya, berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Jadi itu tema khotbah saya, berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara melihat kamus bahasa Indonesia, kata berjumpa itu sama dengan bersua atau ketemu muka dengan muka. Itu namanya berjumpa. Misalnya, saudara ketemu seseorang di angkot, ketemu muka dengan muka. Saudara ketemu seseorang di mall, muka dengan muka. Itu namanya berjumpa. Nah, pertanyaannya, pernahkah saudara berjumpa dengan Tuhan? Muka dengan muka? Ada di sini yang pernah ketemu Tuhan? Misalnya di lampu merah, sementara saudara naik motor, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di samping juga naik motor. Atau ketika saudara lagi di mall, tiba-tiba ketemu Tuhan lagi di mall juga, pernah? Saya mau katakan, memang kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Tidak pernah. Bahkan kalau saudara baca
Musa sendiri, dia pernah berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb. Itu dalam bentuk nyala api. Dalam bentuk nyala api. Bukan ketemu muka dengan muka. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi saya mau katakan hari ini, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, tetapi sebetulnya kita itu sudah berjumpa dengan Tuhan. Pertanyaannya, kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Yang pertama, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika engkau percaya kepada Tuhan, saya mau katakan, itu adalah perjumpaan awal. Ketika engkau memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya mau katakan engkau sudah berjumpa dengan Tuhan. Makanya Injil Matius pasal yang ke-28 ayat ke-19 bilang begini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dikatakan di sini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, supaya apa? Supaya mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi ketika kita pergi memberitakan Injil keselamatan itu dan orang percaya, maka orang itu telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya seringkali kita mendengarkan kesaksian, ada orang berkata begini, puji Tuhan, sekarang saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Puji Tuhan, sekarang saya sudah menemukan Tuhan di dalam hidup saya. Artinya apa? Karena dia sudah percaya kepada Tuhan. Dan saya mau katakan itu baru perjumpaan awal dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Yang pertama tadi ketika kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita baca Matius 18 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Matius 18 ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu, akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat ke-20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Dalam ibadah seperti ini. Kenapa? Karena dikatakan di sini, di mana dua tiga orang berkumpul atas namaku, dikatakan apa? Tuhan hadir. Ini lebih dari dua tiga orang yang berkumpul hari ini. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Makanya bagaimana katakan di kitab Ibrani, kalau tidak salah, itu dikatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena dalam ibadah seperti ini kita berjumpa dengan Tuhan. Bayangkan dikatakan di sini 2-3 orang saja berkumpul, Tuhan hadir. Apalagi dalam jumlah seperti ini, saya percaya Tuhan pasti hadir. Amin. Saya pernah diundang oleh seorang hamba Tuhan untuk berkhotbah. Dia bilang begini, Pak Alfian, saya mengundang Pak Alfian khotbah di ibadah pertama di tempat saya. Lalu saya bilang begini, saya minta maaf.
kalau pagi jadwal saya banyak. Bagaimana kalau ibadah sore aja? Karena jadwal saya kurang kalau sore. Waduh, saya nggak enak kalau undang Pak Alfian khotbah ibadah sore. Kenapa? Karena jemaat yang hadir cuma sedikit, dia katakan seperti itu. Lalu saya bilang begini, saya datang khotbah bukan untuk melihat jemaat berapa yang datang. Mau sedikit pun saya akan datang. Karena Tuhan Yesus saja 2-3 orang mau datang, masa saya tidak mau datang? Saya datang untuk ketemu dengan Tuhan. Jadi kalau saudara datang hari ini, itu artinya saudara datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Makanya kalau masih ada orang yang takut untuk datang ke gereja gara-gara COVID, itu berarti dia takut berjumpa dengan Tuhan. Saya mau bilang saudara, jauh lebih baik corona daripada antikris. Jauh lebih baik corona. Kalau kita kena corona misalnya, ya saya berdoa tidak ada satupun kita yang kena ya. Kalau kita kena corona sampai napas kita yang terakhir, saya percaya kita masih percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau tiba-tiba antikris yang datang menodongkan senjata api, lalu dia bilang begini, kamu mau tetap ibadah kepada Tuhan Yesus atau tidak? Kalau engkau bilang tetap beribadah, hari itu juga ditembak di tempat. Saya percaya banyak orang Kristen yang akan tinggalkan Tuhan Yesus. Makanya saya berkata lebih baik ada corona, saudara. Makanya saya kadang-kadang bingung kalau melihat orang masih takut ke gereja, takut kena corona, tapi saya bersyukur dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara, orang-orang yang pemberani. Karena saudara rindu untuk ketemu Tuhan dalam ibadah seperti ini. Amin, saudara. Makanya jangan heran dalam ibadah-ibadah seperti ini ketika pujian penyembahan dinaikkan, tiba-tiba kita meneteskan air mata. Kenapa? Karena kita mengalami hadirat Tuhan. Mungkin saudara datang dalam kesakitan, saudara pulang dengan kesembuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan ketika kita datang di tempat ini. Makanya jangan pernah menyepelekan yang namanya ibadah. Karena di dalam ibadah kita ketemu dengan Tuhan. Yang ketiga, kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Yang pertama tadi ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua tadi apa? Dalam pertemuan ibadah seperti ini. Sekarang ketiga, Ayub 42 ayat kelima. Ayub 42 ayatnya kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Yang ketiga, kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Yang ketiga, saya mencatat di sini, ketika kita dalam kesukaran. Kalau saudara perhatikan Ayub 42 ayat yang kelima di sini, Ayub bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kapan itu? Bukan ketika Ayub dalam kesuksesan, bukan ketika Ayub dalam keberhasilan, tetapi ketika Ayub pada waktu itu mengalami pergumulan yang berat, mengalami kesukaran, disitulah dia berjumpa dengan Tuhan. Makanya kalau ada pergumulan di dalam hidup ini, bersyukurlah. Karena di dalam pergumulan itu akan membawa saudara untuk berjumpa dengan Tuhan. Benar nggak? Coba saudara perhatikan, kalau semuanya berjalan dengan baik-baik saja, usaha bagus, pekerjaan bagus, bisnis lancar, biasanya orang cuek-cuek aja. Kadang-kadang orang lupa dengan Tuhan. Tetapi begitu pergumulan datang, masalah datang, baru orang mau datang kepada Tuhan. Baru orang mau datang menangis kepada Tuhan. Tuhan,
hadapan Tuhan. Saya bersyukur saudara dengan adanya corona ini, saya banyak berdoa di hadapan Tuhan. Saya banyak berdoa. Saya ambil waktu dalam sehari, saya hitung, saya meluangkan waktu untuk datang kepada Tuhan berdoa. Itu bisa sampai 3 sampai 4 kali dalam sehari. Saya meluangkan waktu, saya menyembah Tuhan, saya datang menangis di hadapan Tuhan. Saya mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah COVID-19 ini, saya boleh katakan, saya banyak melihat mujizat Tuhan. Orang lain boleh kena dampak, tapi saya mau katakan hari ini, saya tidak mengalami dampak. Baik dalam hal ekonomi, saya tidak mengalaminya. Saya boleh melihat mujizat Tuhan. Tiba-tiba ada orang telepon WA saya, Pak Alfian, minta nomor rekeningnya. Bahkan Pak Andi Markus sendiri, Karyawan 18, sudah 2 kali dia transfer kepada saya. Bilang dulu, wow. Apakah luar biasa? Ada perusahaan. Saya di WA, minta nomor rekening. Dan luar biasa, saudara, di tengah-tengah COVID ini, saya bisa memberkati sekitar 56 hamba Tuhan. Bagi-bagi sembako. Di lingkungan RT, saya orang yang pertama bagi-bagi sembako. Di lingkungan RT saya. Pemulung-pemulung, saya bagi. Pedagang-pedagang asongan, saya bagi sembako. Saya melihat banyak mujizat Tuhan ketika saya datang berdoa kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, dalam pergumulan, dalam kesukaran, itu adalah kesempatan untuk kita datang berjumpa dengan Tuhan. Makanya Ayub dia katakan di sini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi dia katakan itu ketika dia dalam kesukaran. Kalau saudara baca di Daniel 3 ayat ke-24, Daniel 3 ayat ke-24 dan ayat ke-25, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan keempat itu rupanya seperti anak Dewa. Saudara masih ingat cerita itu? Ketika siapa itu masuk di dalam dapur api menyala-nyala? Sadrak, Mesak, dan Abednego, disingkat SMA. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi raja ketika dia lihat ada 4 orang saudara. Yang dimasukkan ke dalam dapur api itu 3 orang. Raja melihat 4 orang, berarti siapa satu? Berarti satu adalah Tuhan. Saya mengatakan dalam kesukaran saat-saat ini, saya mengatakan ada Tuhan menyertai saudara dan saya. Jadi jangan khawatir. Terserah mau corona ini mau sampai tahun depan, silakan saja. Tapi perlu saudara ketahui, Tuhan beserta saudara dan saya. Amin. Dialah Allah yang Immanuel itu. Amin. Jadi kita berjumpa dengan Tuhan di dalam kesukaran. Yang keempat, kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Yohanes 1 ayat yang pertama. Yohanes 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Ketika engkau membaca firman Tuhan. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dikatakan adalah Allah sendiri. Makanya saudara biasakan diri, saya membiasakan diri, mendisiplinkan diri saya. Setiap hari itu saya harus baca 3 pasal firman Tuhan.
3 pasal. Dan saya kalau baca Alkitab itu berurut, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, supaya ketahuan sudah berapa kali saya selesai baca itu Alkitab. Jangan sampai saudara orang Kristen dari lahir bulan Kristen, tapi tidak pernah selesai baca Alkitab. Tapi kalau baca novel, ini bisa berulang-ulang. Udah habis baca, dibaca lagi. Udah selesai, diulang lagi dari awal. Tapi Alkitab nggak pernah beres-beres selesai dibaca. Saya mendisiplinkan diri saya setiap hari, saudara. Setiap hari. Paling sedikit pokoknya 3 pasal. Dan bukan hanya saya baca, saya renungkan. Baca Alkitab dengan renungkan beda loh, jangan salah. Kalau membaca kan cuma ya sekedar kita baca, kejar target ya kan, biar cepat selesai bacanya. Tapi kalau merenungkan itu perlu waktu. Misalnya 1 ayat saudara renungkan, 1 perikop saudara renungkan, itu butuh waktu. Bisa setengah jam, bisa 1 jam loh kalau merenungkan itu. Saya sering merenungkan firman Tuhan, maka muncullah khotbah-khotbah saya. Jadi saya banyak mendapatkan khotbah itu dari hasil perenungan firman Tuhan. Coba saja saudara baca 1 perikop atau 1 ayat, coba saudara renungkan, akan muncul 1 bahan khotbah. Kalau tak percaya coba aja, saudara renungkan apa sih maksudnya ini ayat, ya kan? Coba nanti minta tuntunan Roh Kudus. Akan muncul 1 bahan khotbah dan itu akan memberkati orang. Amin saudara. Makanya baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Engkau sudah mengajarkan kami tentang kebenaran firman Tuhan. Karena kami bersyukur kami sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kami akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi. Berkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Usaha, pekerjaan, rumah tangga mereka diberkati. Jauhkan dari segala macam virus corona, kami tolak di dalam nama Yesus. Tempat ini selalu steril, bersih dari segala virus-virus apapun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-temannya yang telah melakukan firman Tuhan, berkat kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan